Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadiyi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, jajaran Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dan seluruh jajaran manajemen yang kami hormati, Ketua Rohis Al-Muluk dan seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, para dokter, para perawat, para tenaga medis, para pamong, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Abdul Muluk yang dimuliakan oleh Allah, dan hadirin hadirat semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia. Pada sore hari ini kita dihimpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada sore hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu agung Ramadan akan segera kita songsong. Tamu agung Ramadan yang membawa berjuta kebaikan. Tamu agung Ramadan yang Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian Ramadan, dialah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan dan bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Berkah di setiap desah nafas. Berkah di setiap gerak dari hati, ucapan dan perbuatan orang-orang beriman. Bulan yang tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu di dalamnya setan-setan. Maka menghidupkan Ramadan dengan siam pada siang hari, dengan qiyam pada malam hari, dengan jiwa, raga, dan harta kesemuanya yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah keindahan yang sangat agung. Adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat serius mempersiapkan agar Ramadan mereka tidak sia-sia, agar Ramadan mereka tidak berlalu begitu saja, agar Ramadan mereka tidak banyak yang percuma, agar Ramadan mereka betul-betul penuh makna, penuh kesan, menyambutnya dengan iman, menjalannya dengan siam, dan sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Maka inilah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kita tadi dengar dibacakan oleh qari tentang panggilan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita semua dengan panggilan yang penuh cinta kepada orang-orang yang yakin kepadanya, kepada yang beriman kepadanya, kepada yang bersaksi bahwa tiada ilah selain Dia dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Allah memanggil
Wahai orang-orang yang beriman, seberapa kuat kita merasa terpanggil, seberapa terlonjak hati kita mendengar sapaan lembut dari Allah Subhanahu wa taala ini. Itu yang akan menentukan bagaimana kita akan menjalani Ramadan. Karena kalau dipandang sebagai sebuah sistem, inputnya adalah iman, prosesnya adalah puasa, outputnya adalah takwa. Barangkali kita sudah melewati 20 Ramadan, 30 Ramadan, 40 Ramadan, ada yang 50 Ramadan dalam hidupnya. Dari kesemua Ramadan itu, seberapa kadar ketakwaan yang sudah kita raih selepas Ramadan, setiap kali selesai Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi waktu oleh Allah dan kita bermuhasabah bahwa betul-betul kita merasa betapa hinanya kita, betapa lemahnya kita, betapa fakirnya kita di hadapan Allah, karena kita harus mengakui bahwa bagaimanapun kita belum sampai kepada derajat ketakwaan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih menghajatkan Ramadan tahun ini. Maka kita masih menghajatkan puasa tahun ini. Dan kita masih menghajatkan iman kita untuk menyambutnya. Karena kalau output error, maka kemungkinannya adalah inputnya error, atau prosesnya error, atau input dan prosesnya sama-sama error. Agar Ramadan kita tidak sia-sia seperti tema kita hari ini, maka kita perlu mempersiapkannya. Apa saja persiapan yang perlu kita susun menuju kepada Ramadan, berkaca dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena ini betul-betul kita dipanggil oleh Allah sebagai orang beriman. Kita dihubungkan oleh Allah dengan aktivitas ketaatan yang mengikat kita dan orang-orang beriman jauh sebelum kita. Mereka semuanya berpuasa karena Allah. Sampailah kita kepada panggilan untuk menjadi orang mulia. Karena Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka berarti semua panggilan yang la'allakum tattaqun ditutup dengan supaya kalian semua bertakwa. Hakikatnya Allah adalah memanggil kita untuk mulia. Memanggil kita untuk menganugerahkan kemuliaan kepada kita. Kemuliaan itu dunia akhirat. Kemuliaan itu adalah derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Dan Allah tidak pernah punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah kemudian membutuhkan satu ibadah. Sekalipun seluruh umat manusia bersepakat untuk kufur kepadanya, tidak berkurang kemaharajaannya, tidak berkurang keagungannya, keluhurannya. Ataupun sebaliknya, kalaupun seluruh manusia taat tunduk kepadanya, maka itu juga tidak menambah bagi kemahaluhurannya, kemahaagungannya. Karena kemahaagungan, kemahaluhuran, kemahamuliaan Allah sempurna. Yang sempurna tidak lagi bernilai untuk ditambahi dan tidak akan berkurang walau dikurangi, karena sempurna. Maka kita yakin setiap perintah kebaikan dalam Al-Quran, Allah yang memerintahkan kepada kita, maslahat manfaatnya itu akan kembali kepada kita. Dan kita yakin semua larangan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, larangan itu adalah untuk menjaga kita dari madarat, dari bahaya. Inilah yang kemudian penting untuk kita senantiasa camkan, bahwa panggilan ini adalah la'allakum tattaqun, panggilan untuk bertakwa kepada Allah, panggilan untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mempersiapkannya? Yang pertama jelas adalah persiapan ruhaniyah. Dalam persiapan ruhaniyah, yang pertama kita bisa mempersiapkan ruhani kita, iman kita untuk menyambut Ramadan ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat dalam menyongsong Ramadan adalah doa Allahumma salimni li Ramadan
wa sallim ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini adalah doa untuk menyambut Ramadan. Atau boleh juga dengan doa, memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau kemarin di bulan Rajab, tentu dengan menyebut Rajabnya juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Itu ya. Ini yang perlu untuk kita ulang-ulang, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah anugerahkan kekuatan, keberkahan kepada kita untuk siap menyongsong Ramadan dan mengisinya dengan amal-amal saleh, mengisinya dengan ketaatan. Tidak ada sumber ketaatan, sumber kekuatan untuk menghindari maksiat dan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Seperti ketika kita mendengar panggilan dalam azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka jawaban kita tak lain tak bukan adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk meraih kebaikan dan menghindar dari keburukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas merupakan satu hakikat diri kita yang harus kita selalu yakini. Kita tidak mungkin bisa sampai pada Ramadan. Kita tidak mungkin sampai menyambut Ramadan. Kita tidak mungkin berada dalam Ramadan. Kita tidak mungkin untuk bisa mengisi Ramadan dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan berpuasa, iman dan wahtisaban, dengan berqiyamul lail, syiar tarawih qiyaman, ya, iman dan wahtisaban. Kita tidak mungkin mampu bersedekah, membayar zakat mal kita, zakat fitrah kita. Tidak mungkin untuk memberikan takjil, memberikan iftar kepada orang lain. Tidak mungkin untuk menyisihkan harta kita untuk sedekah yang sunnah. Semua itu tidak mungkin mampu kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka persiapan ruhani yang paling awal adalah persiapan untuk merunduk kepada Allah. Persiapan untuk memohon pertolongan Allah. Memohon kekuatan dari Allah supaya bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan. Doa yang umum yang biasanya diajarkan juga kepada kita adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Pada pokoknya adalah terus berdoa, memohon kepada Allah kekuatan, memohon kepada Allah kelapangan, memohon kepada Allah segala kemampuan ya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dari sejak bulan ini sampai ke bulan Ramadan. Persiapan ruhaniah yang kedua adalah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak kulihat puasa beliau yang lebih banyak di luar Ramadan. Yang paling banyaknya adalah di bulan Sya'ban. Hampir-hampir beliau berpuasa di seluruh bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari darinya. Keterangan ibunda kita Aisyah ini bersambung dengan hadis lain. Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Yakfulu anhun nas baina Rajabi wa Ramadan. Terletak di antara bulan suci dan bulan yang teramat suci. Rajab, anggota dari Arba'atun Hurum atau 4 bulan mulia. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 4 bulan mulia. Dan Ramadan yang bulan menjadi mulia dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, dimuliakan karena Al-Quranul Karim diturunkan padanya. Jadi memang Quran itu laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kami turunkan kepadamu Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Maka malam diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah, itu disebut sebagai Lailatul Qadar, malam paling mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran bagian awal, itu namanya Ramadan, bulan paling mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran namanya Jibril, malaikat paling mulia. Rasul yang menerima Al-Quran, Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia. Kota tempat turunnya Al-Quran, Makkah dan Madinah adalah tempat yang paling mulia. Segala sesuatu yang tersambung dengan Al-Quran menjadi mulia.
Maka persiapan ini Rasulullah SAW mengatakan, sementara bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal ke hadapan Allah secara tahunan. Kalau secara pekanan, amal-amal itu diangkat hari Kamis. Kalau secara tahunan, amal-amal itu diangkat di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW bersabda tentang puasa hari Kamis dan Senin itu hari lahirku, Kamis itu hari diangkatnya amal kepada Allah, dan aku suka jika ketika amalku diangkat kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Demikian pula bulan Sya'ban, Rasulullah mengatakan, bulan Sya'ban bulan yang diangkat amal kepada Allah padanya, maka aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menuju Ramadan. Seperti terangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi dalam Fathul Bari dan Sharh Muslim, sunnah-sunnah yang rawatib itu mengiringi amal-amal fardu yang utama. Kalau salat ada rawatib qabliyah, ada ba'diyah, maka dalam puasa Ramadan yang agung ini ada juga rawatibnya. Ba'diyahnya kita sudah tahu, puasa 6 hari bulan Syawal, seperti yang disunnahkan Rasulullah, menjadi penyempurna puasa Ramadan seperti puasa setahun penuh. Tapi Rasulullah dalam prakteknya sunnah fi'liyahnya juga melakukan puasa banyak di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan ada qobliyahnya Ramadan. Membiasakan diri untuk berpuasa, ya kalau menurut Imam Al-Ghazali dari puasa yang umum sampai khusus, sampai khawasul khawas, ya. Ini bagian dari perjalanan kita menuju Ramadan, supaya Ramadan kita sudah sampai derajat puasa yang hakiki, yang sejati. Dari puasa sekedar menahan lapar, dahaga, dan hubungan seksual, menuju kepada puasa yang mempuasai seluruh anggota badan, ya, matanya puasa, lisannya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, ya. Kemudian kemaluannya berpuasa. Semuanya anggota badannya berpuasa. Lalu meningkat sampai ke level hatinya berpuasa, akalnya berpuasa. Hatinya tidak berprasangka buruk kepada Allah, kepada manusia. Hatinya tidak lagi menyimpan dengki, dendam, tamak, sombong, angkuh, ujub. Pikirannya tidak lagi kemudian dalam prasangka-prasangka buruk, dalam pesimisme, dalam hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, seluruhnya dalam kebaikan. Maka untuk sampai di derajat itu di bulan Ramadan, tentu kita perlu berada dalam suasana yang semakin intensif bersama puasa ini, menuju kepada dekatnya Ramadan. Tentu digambarkan Ramadan itu nanti maraton. Ibadahnya bersifat maraton, tak henti-henti, tak putus-putus. Kalau kita tidak mempersiapkan sejak sekarang, maka kita akan jatuh di awal etape. Karena di sana dibutuhkan semangat yang kuat, tenaga yang penuh, stamina yang tinggi. Dan itu hanya bisa dicapai dengan ruhani kita sudah dibiasakan berpuasa di bulan Sya'ban. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama memperbanyak doa, yang kedua mulai melatih diri berpuasa, yang ketiga mengintensifkan kemesraan kita dengan Al-Quranul Karim. Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka Ramadan adalah tempat di mana puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat kita. Puasa berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, ya Allah ampuni dia, masukkan ke dalam surga, jauhkan dari neraka. Karena dia pada siang hari telah kucegah dari segala syahwatnya, segala keinginan bernikmat-nikmatnya, ya Allah. Qiyamul Lail, salatul tarawih berkata, ya Allah ampuni dia, jaga dia dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Karena ketika di dunia
telah kutahan kantuknya di malam hari. Kuajak untuk menyimak Al-Quranul Karim, berdiri dalam rakaat-rakaat panjang, rukuk dan sujud yang tarawih, yang penuh dengan reha. Ya Allah. Maka setelah yang pertama berdoa, yang kedua mulai membiasakan puasa, yang ketiga persiapan Ramadannya adalah mengintensifkan interaksi kita, kemesraan kita dengan Al-Quranul Karim. Karena di dalam Ramadan nanti akan terdapat keutamaan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena dalam Ramadan nanti kita akan mengejar target-target untuk khatam dalam tilawahnya, khatam dalam memahami isinya, khatam dalam tadabbur-tadabburnya. Kita ingin itu. Quran, Syahrul Quran. Sejak sekarang kita sudah memulai mengintensifkan kembali yang biasanya tidak selesai 1 bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan bisa selesai 1 bulan khatam. Lalu nanti di Ramadan kita bisa mentarget 2 kali khatam atau 3 kali khatam. Tabaraka Rahman, indah sekali. Mulai mengintensifkan pergaulan kita dengan Quran, dengan tilawahnya. Selain tilawah, membuka-buka tafsir, memahami makna sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung banyak. Tadabbur, menghubungkan makna yang sahih itu dengan kehidupan yang sedang kita jalani, kita alami. Dan tentu mencoba untuk mengamalkan nilai-nilai Qur'ani itu dalam kehidupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mempersiapkan ruhaniyah kita menyambut Ramadan dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada penghalang yang lebih pekat, yang lebih membuat kita tertahan dari melakukan berbagai macam amal saleh kecuali dosa, maksiat. Dosa dan kemaksiatan itulah yang hukumannya berupa dosa berikutnya. Dan ganjaran dari sebuah amal saleh di dunia adalah amal saleh berikutnya. Maka tidak ada yang bisa mengancam kemampuan kita dalam melaksanakan amal saleh di bulan Ramadan kecuali dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membebani, dia membuat berat mata. Dosa di mata membuatnya tak mampu membuka mushaf untuk membacanya. Dosa di telinga membuatnya tidak mampu untuk menyimak, mendengarkan yang baik-baik, taklim, kajian, Quran, salawat. Dosa di lisan membuat dia tidak bisa mengucapkan yang baik-baik. Dosa di tangan, dosa di kaki, dosa di tubuh membuat dia berat, tidak mampu untuk bangun, tidak mampu untuk qiyamul lail, tidak mampu untuk salat malam, tidak mampu untuk bergerak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Dosa yang membuat harta kita sulit untuk dikeluarkan, lemah hati kita, tidak mampu untuk kemudian mengeluarkan harta itu dari simpanan kita. Dosa membuat kita berat melakukan amal-amal saleh. Seorang salafus saleh, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, aku pernah melakukan satu kemaksiatan yang karena itu aku terhalang dari melaksanakan qiyamul lail selama 40 malam. Bayangkan, dosa yang membuat seseorang yang terbiasa qiyamul lail runtuh dan tidak mampu untuk bangun selama sekian waktu. Maka bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita nanti di bulan Ramadan atau di Ramadan yang telah lewat tidak mampu beramal saleh, tidak mampu melakukan berbagai macam amal ketaatan, bukan karena kurangnya tenaga, bukan karena kurang sehat, bukan karena kurang gizi, bukan karena kurang nutrisi, bukan karena kurang waktu, bukan karena kurang kesempatan, tapi karena kurang istighfar. Karena terlalu banyak dosa yang menjadi penyumbat ketaatan kita. Dosa itu ke atas menyumbat sampainya ketaatan-ketaatan kita dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu ke bawah menyumbat datangnya karunia, rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah yang berlimpah-limpah di sisi. Jadi kerak-kerak dosa inilah yang harus kita bersihkan, yang harus mulai kita gugurkan, yang harus mulai kita lepaskan supaya
tidak menghalangi kita dari bermesra dengan Allah di bulan Ramadan. Tidak menghalangi kita dari melakukan berbagai macam pengabdian kepada Allah di bulan Ramadan. Tidak menghalangi kita untuk tegak, rukuk, untuk sujud, untuk duduk, untuk berpuasa, untuk mengeluarkan harta. Tidak, kita tidak ingin. Karena kita ingin diri kita sampai ke derajat takwa dan membersihkan diri dari dosa-dosa kita dengan istighfar, mohon ampun. Akan menjadi penopang yang sangat kuat untuk amal-amal saleh kita di bulan Ramadan. Persiapan ruhaniyah yang kelima adalah persiapan yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama. Tidak ada dalil khusus tentang meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Dalilnya bersifat umum, kapanpun kita merasa ada kesalahan kepada sesama, segeralah minta maaf. Dalil yang khusus adalah bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni semua makhluk, kecuali dua jenis makhluk, satu yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang kedua yang bertengkar dengan saudaranya, yang belum saling memaafkan dengan saudaranya. Maka menjadi penting bagi kita untuk saling memaafkan. Kalau ada hak-hak adami, kalau ada hak-hak orang lain yang masih kita langgar, yang masih kita belum tunaikan. Paling tidak minta maaf kalau belum tertunai. Yang penting di sini kita penting untuk masuk kepada dalam Ramadan dengan bersih dari dosa-dosa kepada sesama. Tentu juga yang lebih penting adalah memaafkan mereka semuanya. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Utlubul afwa minallahi bil afi 'anil nasi." Carilah maafnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaafkan sesama manusia. Hadirin hadirat, ini adalah persiapan ruhaniyah kita menuju Ramadan. Memperbanyak doa kepada Allah, memulai puasa-puasa, mengintensifkan interaksi dengan Al-Qur'an, kemudian memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah, dan meminta maaf dan berdamai dengan sesama yang mungkin selama ini ada masalah dengan diri kita. Kemudian yang kedua adalah persiapan saqafiyah, persiapan terkait hal-hal yang bersifat ilmiah. Ramadan kita akan sia-sia jika kita tidak menjalaninya berdasar ilmu yang kokoh, ilmu yang sahih. Maka penting untuk mempersiapkan Ramadan kita dengan mengkaji kembali ilmunya. Membuka-buka kembali kajian fikihnya, buku-bukunya, rujukan-rujukan fikihnya. Tentang siam, tentang qiyamul lail Ramadan, tentang fikih zakatnya, tentang sunnah-sunnahnya. Kalau tentang puasanya sendiri tentu harus paham syaratnya, rukunnya, tahu sunnah-sunnahnya, tahu nawaqidnya, pembatal-pembatalnya, tahu perusak-perusak pahalanya, seterusnya. Tahu persoalan-persoalan khususnya, tentang sahurnya, tentang berbukanya, tentang hukum-hukum tertentu di dalamnya, tentang serba-serbi persoalannya terkait dengan kondisi lingkungan yang pandemi dan lain sebagainya. Demikian pula tentang qiyamul lailnya, seperti apa tata caranya, mana yang lebih afdalnya, bersama imam di masjid yang cepat atau di rumah yang kita bisa lamakan berdirinya, panjangkan bacaannya, nikmatkan ibadahnya. Mana yang lebih afdal, bagaimana tata caranya, apakah witir merupakan penutup seluruh salat malam, bagaimana kalau sudah witir tapi ingin tahajud lagi, dan seterusnya. Buka-buka lagi kajiannya. Cek lagi video-video yang di YouTube-nya dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Bagaimana kalau sudah terlanjur menyuapkan makanan ke mulut terdengar azan subuh? Bagaimana kalau tidak sengaja belum azan maghrib tapi sudah makan terlebih dahulu karena ada azan dari handphone yang tidak valid waktunya, dan seterusnya. Fikih serba-serbinya. Bagaimana membayarkan zakat kita, bagaimana menghitungnya, simpanan-simpanan yang kita punya,
berapa nisabnya emasnya, dan seterusnya. Kaji lagi fikihnya, perdalam lagi ilmunya, perdalam lagi berbagai peluang yang memungkinkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Termasuk dalam persiapan ilmiah, tsaqafiyah, tentukan target-target kita. Buat planner untuk diri kita, supaya Ramadan tidak sia-sia. Dilaksanakan dengan rencana-rencana yang matang untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Persiapan tsaqafiyah, persiapan ilmu. Juga menetapkan target. Misalnya, saya selama Ramadan sholat 5 waktu, mengusahakan berjamaah, baik itu di masjid ataupun di rumah, tapi berjamaah. Setiap pekan minimal 5 kali ikut sholat tarawih qiyamul lail berjamaah. Selama Ramadan bersedekah paling tidak setiap hari 50.000 rupiah, katakan begitu. Selama Ramadan membaca Al-Quran setiap selesai sholat paling tidak 5 halaman. Setiap Ramadan tersenyum siang hari kepada paling tidak 50 orang, katakan. Tapi ini akan menjadi planner, perencana yang sangat bermanfaat ketika nanti kita betul-betul masuki bulan Ramadan. Target-target membuat kita mudah dievaluasi. Target-target membuat kita bisa melakukan improvement di waktu-waktu berikutnya. Persiapan tsaqafiyah. Yang ketiga adalah persiapan jasadiyah, persiapan fisik kita untuk menghadapi Ramadan. Yang tadi disebut sebagai maraton sifatnya. Satu ibadah yang panjang dan intensif, ya. Sangat ketat dan terus-menerus, sustain. Maka diperlukan juga stamina yang bagus, fisik yang bagus. Kayak Rasulullah memulai dengan memperbanyak puasa sejak bulan Rajab, lebih intensif bulan Sya'ban, dan Ramadan yang ada di puncaknya. Paling tidak menjadi gambaran, fisiknya juga sudah siap. Karena banyak di antara kita di awal Ramadan menjadi tidak maksimal ibadah-ibadah kita. Karena tubuh masih menyesuaikan diri, tubuh masih beradaptasi, saluran pencernaan nggak beres, badan nggak beres, tidur nggak beres, terkantuk-kantuk sepanjang waktu, inginnya mager terus. Karena fisiknya belum beradaptasi, karena fisiknya belum disiapkan. Berbeda dengan yang telah persiapkan dengan baik sebelumnya. Dan pula asupan gizinya mulai diperbaiki. Jangan sampai nanti juga dalam Ramadan misalkan sahur, ya, hari ini Indomie, besok Supermie, besoknya Sarimi. Atau hari ini kare, besoknya soto, berikutnya bakso, tapi semuanya dalam bentuk mie instan. Menata nutrisi yang seimbang, yang sehat, yang memang bukan hanya saat Ramadan seharusnya, tapi setiap waktu seorang mukmin. Kemudian juga olahraganya diatur supaya tetap bugar, apalagi kondisi pandemi, tetap jaga imunitas, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol. Tabarakah. Ini apalagi Bapak Ibu yang bertugas di garda depan di rumah sakit. Setiap hari mungkin berinteraksi dengan resiko-resiko terpapar yang tinggi dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Ramadan kita tidak sia-sia? Persiapan seperti ini. Persiapan jasadiyah, persiapan fisik. Ruhaniyah, tsaqafiyah, jasadiyah. Yang keempat, persiapan iqtisadiyah, persiapan ekonomi. Agar Ramadan kita tidak tersita waktu oleh kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelumnya, ditunaikan sebelum atau sesudah. Karena dalam bulan Ramadan dia akan menyita waktu, memakan waktu yang seharusnya untuk kita gunakan untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Recharging yang setahun sekali, pause sejenak, wakfah tarbawiyah yang setahun sekali. Yang sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkannya secara optimal. Bereskan nafkah-nafkah kita, perencanaan keuangan kita, sampai Idul Fitri kita, bahkan bereskan belanja-belanja kita. Agar jangan sampai waktunya i'tikaf justru kita banyak keluar untuk berbelanja ini, beli itu, dan seterusnya. Persiapan iqtisadiyah. Sekira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Agar Ramadan kita tidak sia-sia, kita perlu persiapan.
dari ruhaniyah dengan doa, dengan puasa, dengan Al-Quran, dengan istighfar, dengan saling memaafkan. Persiapan sakafiyah dengan mengkaji kembali ilmunya, membuka-buka lagi kajiannya, menonton lagi video YouTube-nya tentang fikih Ramadan kita, fikih siam, fikih qiyam, fikih zakat, fikih amal-amal salehnya. Kemudian menyusun jadwal, menyusun target, menyusun rencana-rencana ibadah yang ingin kita lakukan. Kemudian yang ketiga persiapan jasadiyah, fisik kita, dan yang keempat persiapan iktisadiyah agar ekonomi kita juga tetap stabil, terjaga, budgeting, dan tidak banyak waktu terbuang sia-sia di bulan Ramadan karena belum beresnya urusan ini. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.